Awal mula dari film ini kita diperlihatkan dengan Kong yang di sini sebagai monster gorila atau King Kong bangun dari tidurnya di pulau tak berpenghuni dan dibarengi dengan gadis kecil yang bisu sedang berlarian untuk bertemu dengan Kong. Setelah bertemu Kong, dia menunjukkan boneka yang mirip Kong. Mungkin di sini mood Kong tidak bagus ya. Dia malah mengambil pohon untuk dilempar ke langit. Anehnya, pohon tersebut menancap ke langit. Kemudian kita diperlihatkan scene di mana Kong itu dikurung atau mungkin dipindah tempatkan ke sebuah gedung besar atau mungkin stadion yang didesain mirip tempat Kong Island. Dijelaskan di film sebelumnya. Lalu kita bakal diperkenalkan oleh salah satu tokoh protagonis di film ini yaitu Dr. Andrews. Dr. Andrews sendiri adalah kepala dokter yang meneliti kehidupan Kong itu sendiri yang bertujuan untuk membuat habitat baru untuk Kong. Lalu scene berpindah saat Dr. Andrews didatangi oleh asistennya yang bernama Ben untuk membicarakan tentang Kong yang tidak betah di habitat buatan Dr. Andrews. Ia menawarkan untuk membebaskan Kong, namun pendapat itu langsung ditolak oleh Dr. Andrews yang berpikir bahwa Godzilla bisa saja langsung menyerang Kong karena mereka adalah puncak dari ras kelompoknya yang biasa disebut Alpha. Lalu ada gadis kecil berlarian ke arah Dr. Andrews untuk memberitahu dia bahwa Kong sedang marah dengan bahasa isyarat tentunya. Setelah itu Dr. Andrews percaya bahwa ada cara lain selain membebaskan Kong secara langsung. Setelah opening selesai, kita akan diperlihatkan dengan karakter selanjutnya yaitu Bernie, orang berkulit hitam yang lucu. Dan dia mempunyai asumsi bahwa perusahaan Apex adalah perusahaan yang mempunyai tujuan yang jahat dan dia ingin membuka tujuan sebenarnya dari Apex tersebut. Apex sendiri adalah perusahaan teknologi yang diketuai oleh Simon Walters, salah satu tokoh antagonis di film ini. Lanjut, Bernie sendiri langsung menuju ke Apex yang dimana dia mengambil sebuah flash disk di locker untuk bisa mengcopy data-data dari perusahaan Apex. Nah, di sini nih Bernie terlihat kocak karena mampu memanipulasi salah satu penjaga agar dia menjauh darinya. Setelah penjaga itu beralasan untuk pergi ke WC, langsung saja si Bernie menancapkan flash disk ke komputer. Setelah tahu isi dari data tersebut, sontak Bernie terheran karena ada pengiriman suatu benda ke Hong Kong. Setelah itu dia kaget dengan alarm yang berbunyi. Dia kira dia tertangkap karena telah membobol komputer Apex. Tapi ternyata bohong. Itu cuma alarm untuk peringatan saja. Tiba-tiba saja scene beralih dengan kedatangan Godzilla yang mengamuk dari laut. Lalu ada dua scene yaitu Barney masuk ke suatu ruangan dan juga ada ketua dari perusahaan Apex Simon Walters pergi dengan helikopter dengan seseorang. Lalu beralih ke Barney yang ketahuan menyelinap masuk ke ruangan oleh dua orang pekerja Apex. Ia langsung mengeluarkan jurus jitu yaitu alasan. Namun tiba-tiba saja ada suara dentuman keras lalu disambut dengan meledaknya ruangan tersebut. Barney juga melihat benda asing di tengah-tengah ruangan yang meledak tadi. Pemberitaan tentang Godzilla yang menggila dengan penyerangan perusahaan Apex itu tak dapat terelakkan, yang mana berita itu memuat judul Godzilla yang bukan lagi seorang pelindung manusia. Kurang lebih seperti itu. Berita itu tersebar ke semua penjuru Amerika Serikat, tak, tak terkecuali dengan Madison. Balik lagi ke filmnya, Madison yang tahu seluk-beluk tentang Godzilla ini khawatir karena dia percaya Godzilla tidak mungkin menyerang tanpa ada suatu alasan di baliknya. Ia juga melihat bahwa ada Simon Walters di berita itu yang mengatakan bahwa Godzilla adalah sumber masalah yang harus segera diatasi. Setelah pulang dari sekolahnya, ia mendengarkan podcast Bernie yang menjelaskan bahwa hal yang enggak mungkin Godzilla lakukan adalah menyerang tanpa alasan. Dan juga meyakini bahwa Apex menyimpan sesuatu di perusahaannya yang memantik kemarahan dari Godzilla. Madison langsung mendatangi sang ayah. Dia bernama Mark. Tak mempercayai perkataan Madison, ia berdalih bahwa Godzilla bisa berubah seperti manusia. Mark menyuruh Madison untuk pulang. Sesampainya di rumah, Madison tetap mendengar podcast Bernie yang punya pikiran yang sama persis dengan si Bernie. Scene lalu berpindah ke Denham University di Philadelphia. Di sana, Serizawa dan Simon Walters menemui Dr. Lin untuk membahas Hollow Earth, tempat di mana para Titan atau di sini contohnya adalah Kong dan Godzilla. Di sana terdapat energi yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan jahat mereka, yaitu membuat senjata yang bisa mengalahkan Godzilla.
Dr. Lin pun bersedia karena ia berpikir bahwa Apex adalah perusahaan baik yang bertujuan baik juga. Malah justru sebaliknya, dia menemui rekan lamanya yaitu Dr. Andrews untuk meminta bantuan. Dia lalu mengunjungi Dr. Andrews untuk membicarakan tentang Kong agar mau mencari Hollow Earth, yang mana Skull Island atau tempat leluhur Kong ada itu muncul permukaan atau bumi. Dr. Andrews agar bergeming dengan hal itu, namun karena ia melihat Kong yang sudah muak dengan habitat buatan itu, Dr. Andrews pun bersedia untuk menjadikan Kong sebagai penuntun arah ke Hollow Earth. Setelah itu ada Kong tertidur karena disuntik obat tidur ke tubuhnya, dibawa dengan kapal perang yang besar. Lalu ada Maya Simmons, anak perempuan dari Simon Walters, ditugaskan untuk mengawal ekspedisi ini. 48 jam sebelum masuk ke Antartika, mereka mendiskusikan rencana mereka untuk Hollow Earth. Hujan yang deras membuat gadis kecil bersama Dr. Andrews pun khawatir dengan keadaan Kong. Ia menjumpai Kong dan memberikan telunjuknya, seperti tahu dengan komunikasi ini. Kong pun menyentuh telunjuk gadis itu dengan telunjuknya yang segede keban itu. Dr. Andrews yang melihat itu langsung menuju ke dek kapal dan menemui gadis kecil itu. Dr. Andrews memberitahu bahwa di luar sini berbahaya, tetapi gadis itu bercerita bahwa Kong ternyata tahu bahasa isyarat dan tak percaya dengan tujuan untuk mencarikan rumah untuk Kong. Setelah itu, scene berpindah lagi ke perspektif Madison. Di sini John menjemput Madison dengan van milik kakaknya. Mereka langsung tancap gas untuk mencari Bernie. Tak selang lama mereka menemukan Bernie di markasnya sehabis mereka diberitahu oleh penjual di Chinatown. Dengan uang sogokan tentunya. Mereka akhirnya bekerja sama setelah berbincang-bincang tentang serangan Godzilla yang berpusat di fasilitas perusahaan Apex. Kembali ke Dr. Andrews yang berdebat dengan Dr. Nathan perihal anak kecil yang mampu berkomunikasi dengan Kong. Dr. Nathan mempercayai bahwa Kong bisa diajak bekerja sama untuk menuju ke Hollow Earth. Tiba-tiba saja, Kong mulai mengamuk. Para awak kapal menyadari bahwa Godzilla menuju ke arah mereka. Pertarungan antara Kong versus Godzilla akhirnya tak terelakkan. Mereka saling menunjukkan kekuatan mereka. Kong dengan pukulannya, sedangkan Godzilla dengan semburan api birunya. Godzilla diuntungkan di sini karena medan perang mereka sekitar air, yang notabene adalah daerah kekuasaan Godzilla. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Kong menginisiasi untuk berpura-pura kalah. Dan Dr. Nathan tahu itu dan menyuruh ke kapten kapal untuk mematikan mesin semua kapal. Akhirnya Godzilla pergi dari sana. Di lain sisi, Madison, Josh, dan Bernie menyelinap masuk ke reruntuhan Apex. Langsung menuju ke lantai 33, mereka menemukan fasilitas yang masih berjalan. Scene berpindah lagi ke Antartika, di mana Kong diangkat menggunakan banyak pesawat maupun helikopter. Tak lama, Kong dilepas di suatu reruntuhan gedung. Lalu Kong berlari ke dalam runtuhan itu untuk menuju ke Hollow Earth. Sesampainya di sana, pesawat yang ditumpangi Dr. Nathan hampir saja dirusak oleh Serpent. Namun, Kong dengan sigap menangkap ekor Serpent itu dan langsung membantingnya. Kong melawan dua Serpent yang ditaklukkannya dengan mudah. Setelah Kong menemukan pulau yang diindikasikan Skull Island, scene berpindah ke Madison yang sudah masuk ke fasilitas Apex itu sendiri. Mereka terkejut dengan pemandangan yang mereka temukan. Sebuah robot besar yang mirip dengan Godzilla yang dikendalikan oleh Ren Serizawa itu langsung muncul dan menangkap seekor monster dengan cepatnya. Laser muncul dari mulut robot itu dan membelah monster yang ditangkapnya menjadi dua. Kata Madison, hal inilah yang membuat Godzilla menyerang Apex karena mencoba untuk menggantikan Godzilla itu sendiri. Lalu ada ayah Madison, Mark, cemas dengan keberadaan dari Madison. Dia diberitahu bahwa Godzilla menuju ke Hong Kong.
Shin pindah ke Kong yang berhasil menemukan reruntuhan dari Skull Island, yang juga bagian dari Hollow Earth. Kong lalu mengambil kapak di sana dan langsung duduk di kursi tahta yang ada di sana. Di satu sisi, Madison CS menemukan apa yang membuat Godzilla mengamuk, yaitu rangka dari Ghidorah, musuh bebuyutan Godzilla itu sendiri. Disimpan di suatu ruangan dan Apex memanfaatkan DNA dari itu untuk diterapkan di otak robot Godzilla, rancangan Apex. Di sana mereka menemukan Serizawa sedang mengontrol robot tersebut menggunakan teknologi VR. Tak berserang lama, Godzilla berada di Hong Kong dan mencari sumber energi yang dicari oleh Apex untuk membuat robot Godzilla menjadi lebih kuat. Ternyata sumber energi tersebut dari kapak yang telah disambungkan ke reruntuhan itu. Maya Simmons memerintahkan bawahannya untuk mengambil ekstrak dari energi tersebut. Hal itu ditentang oleh Dr. Andrews, tetapi Maya tetap dengan pendiriannya, malah menyuruh anak buahnya untuk menodongkan senjata kepada Dr. Andrews dan kawan-kawan. Tiba-tiba saja gerombolan Maya Simmons diserang oleh banyak makhluk besar yang hampir mirip dengan burung. Maya Simmons berinisiatif dengan meninggalkan tempat tersebut. Apesnya, dengan cepat Kong berhasil menangkap pesawat itu dan menggenggamnya sampai meledak dan hancur. Dr. Nathan, Dr. Andrews, dan juga gadis kecil bergegas untuk meninggalkan tempat itu juga. Namun dihadang oleh salah satu burung purba. Beruntung mereka diselamatkan oleh semburan api biru milik Godzilla yang menembus Hollow Earth. Yang mana letak dari Hollow Earth itu sendiri berada di bawah tanah di Hong Kong. Kong yang murka karena Godzilla sudah menghancurkan neruntuhan itu pun langsung mengkonfrontasi Godzilla dengan melompat ke atas. Dan tak lupa Dr. Nathan dan kawan-kawan berusaha untuk meninggalkan Skull Island itu yang sudah mulai runtuh. Sedikit scene dari Madison CS yang sudah mulai masuk ke ruang kontrol utama dari robot Godzilla. Tetapi mereka malah tertangkap basah oleh pegawai Apex dan langsung diringkus oleh pegawai Apex dengan senapannya. Kembali ke Hong Kong, pertarungan babak kedua dari Titan itu tak dapat dihindari lagi. Kong dengan kapak barunya mampu mengimbangi kekuatan dari Godzilla. Bahkan Kong menangkis api dari Godzilla. Ledakan besar pun terjadi seiring dengan kapak Kong yang beradu dengan api Godzilla. Mereka saling terpental. Yang paling parahnya, kapak Kong terlempar jauh, membuatnya gampang sekali ditaklukkan oleh Godzilla. Sekali lagi, Kong harus bertekuk lutut kepada Godzilla. Setelah tahu musuhnya tak mampu untuk menyerang lagi, Godzilla pun meninggalkan Kong. Simon Walter pun mulai menjalankan misi jahatnya untuk membunuh Godzilla, dengan langsung menyuruh Serizawa untuk menggerakkan robot tersebut. Namun sayang, kekuatan robot yang berasal dari Ghidorah tak mampu dikendalikan yang mengakibatkan konslet. Robot ini bangkit tanpa bisa dikendalikan oleh siapapun, tak terkecuali dua tokoh antagonis, yaitu Simon Walter dan juga Ren Serizawa, yang tragisnya mati di tangan robot tersebut. Setelah robot itu keluar dari Apex, Godzilla pun langsung datang untuk silaturahmi. Atau di sini langsung mereka berantem dengan ganasnya. Semua tokoh tak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi pertarungan itu, baik Madison CS maupun Dr. Andrews CS. Lalu, setelah turun dari pesawat, gadis kecil itu langsung menghampiri si Kong yang tergeletak lemas. Gadis kecil itu memberikan isyarat bahwa detak jantung Kong mulai melemah kepada Dr. Andrews. Tak kehilangan akal, Dr. Nathan mempunyai ide untuk meledakkan pesawat yang ditumpanginya di dekat area jantung si Kong. Setelah mampu membangunkan Kong, gadis kecil itu memberitahu bahwa Godzilla bukan musuh dan juga untuk berhati-hati dalam bertarung. Kong mengerti, lalu siap untuk kembali ke arena pertarungan. Godzilla sendiri kalah jauh kekuatannya dengan robot Godzilla. Namun, berkat pertolongan Kong, akhirnya pertarungan itu pun menjadi tag team 2 versus 1. Namun, robot Godzilla terlalu OP. Dia masih bisa mengatasi serangan demi serangan dari kombinasi Kong dan Godzilla. Josh mendapat ide untuk membuat komputer pengendali robot Godzilla itu menjadi error berkat air. Josh menyemprotkan air ke sela-sela kipas pembuangan
yang membuat robot itu gagal menyerang Kong. Godzilla dan Kong akhirnya membalikkan keadaan. Godzilla dengan sengaja menyembur api birunya ke kapak Kong, membuat senjata itu berisi energi yang dahsyat. Bahkan, Kong mampu memutilasi bagian tubuh robot Godzilla, dan yang terakhir, memutus kepala dari robot itu. Scene lalu kembali ke perspektif dari tokoh protagonisnya, mulai dari Dr. Nathan yang bangun dari pingsannya, serta ada Mark yang bertemu dengan anaknya, Madison, Josh, dan juga Bernie. Tiba-tiba saja orang-orang dikagetkan dengan teriakan dari Godzilla. Mereka mengira bahwa pertarungan belum berakhir. Ternyata, Kong mengisyaratkan untuk tidak bertarung dengan melepas kapaknya. Godzilla yang sepertinya tahu langsung balik badan dan pergi ke laut. Oke, di akhir cerita, Dr. Nathan dan Dr. Andrews dan gadis kecil itu pun mengunjungi Kong yang sudah di Hollow Earth. Kong lalu mengatakan pada gadis kecil itu bahwa ia sudah berada di rumah. Berakhir sudah film itu. Oke, sekian dulu guys untuk film kali ini. See you next time di video selanjutnya.